Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi.
Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendukung sepenuhnya alih status IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri UIN Syahada karena keberadaan Universitas Islam Negeri di Padang Sidimpuan sebagai bentuk konkret bahwa kota ini adalah kota pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kita mendukung penuh, mudah-mudahan UIN Syahada Padang Sidimpuan akan eksis sampai dengan waktu yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung perubahan alih bentuk IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kami menyadari bahwa eksistensi kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai simbol Kabupaten Pendidikan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia.
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Rahma Ulini dengan NIM 2521101438. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan, program studi guru kelas MI. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Minbinjai dengan materi sumber daya alam. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, Ibu, Akbar Mudafa, Ibu, Al-Khalifi, Ibu, Albira, Ibu, Aliano, Ibu, Alia Sakira, Ibu, Fajar, Ibu, Hatta, Ibu, Gibran, Ibu, Idris, Ibu, Kinanti, Khairil Akbar, Ibu, Laila, Ibu, Lutfi, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Allahu Akbar. Quran, yeay. Udah semangat belum? Udah. Nggak yakin Ibu? Udah pada sarapan? Ayo, kita ice cream. Mungkin ya. Mungkin aja gerakannya.
hidup. Ekosistem, oke, tepuk tangan dulu. Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kaitannya apa dengan sumber daya alam? Ada yang tahu? Enggak tahu. Sinar matahari. Yang ibu tanya adalah kaitannya. Oke, dulu. Sumber daya alam dan ekosistem adalah satu kesatuan di alam, makanya dia memiliki kaitan. Ya. Nih, sumber daya alam itu ada 4 jenisnya. Ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau berdasarkan kelestariannya juga ada 2. Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ini nanti kita bahas, oke? Adapun tujuan pembelajarannya itu 1. Mengidentifikasi perbedaan sumber daya alam hayati dan non hayati, mengklasifikasikan sumber daya alam menjadi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, serta kita nanti mau buat poster. Bahan-bahannya udah ada dari ibu. Ini pertanyaannya sebelum masuk ke materi. Coba apa aja contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kalian yang kalian ketahui? Angkat dulu tangannya. Contoh sumber daya alam, angkat dulu tangannya yang tahu. Kalian angkat tangan nih? Oke, Isis. Sinar matahari. Ada yang lain? Berdiri dulu. Air yang lain ada? Tumbuhan lagi. Hewan lagi. Sayuran. Apa? Tanah. Oke. Kira-kira itu termasuk contoh sumber daya alam atau enggak? Kira-kira benar nggak jawaban temannya? Ada yang tahu? Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke materi. Silakan didengarkan ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, minum, dan tempat tinggal yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak oleh manusia karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang keberadaannya terbatas seperti minyak bumi. Oke, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya terdiri atas sumber daya alam hayati dan non hayati. 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati adalah ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, dan ikan. 2. Sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam non hayati adalah air, sinar matahari, udara, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Oke. Apa bedanya sumber daya alam hayati dan non hayati? Satu orang angkat tangan. Kadita, apa bedanya? Sumber alam hayati berasal dari makhluk hidup, sedangkan sumber alam non hayati tidak berasal dari makhluk hidup. Benar nggak? Tepuk tangan dulu. Sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya sapi, hewan ya kan, sayuran, padi, tumbuhan kayak pohon, jagung, kapas, dan lain sebagainya. Kalau sumber daya alam non hayati itu apa yang sebenarnya? Air, tanah, terus apa?
sifat-sifatnya terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, sumber daya alam yang dapat segera diproduksi kembali setelah dimanfaatkan oleh manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Kita perlu menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut agar tidak habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, aluminium, besi, tembaga, emas, perak, timah, dan nikel. Oke, contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui. 1. Tapi hewan. Yang bisa diperbarui tadi apa? 1. Air. Tanah, hewan. Enggak, bisa. Bagaimana caranya? Pakai panel. Kalian pernah lihat panel listrik? Ya. Pembangkit listrik pernah tahu? Itu kayak nanti ada gambarnya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Sekarang kita beda kelompok. Itu ada tugas. Ibu udah bagi kelompok. Ada kelompok hayati, mana kelompok hayati? Kelompok non hayati. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Ini ada LKPD. Di sini ada langkah-langkah cara mengerjakan tugas yang ibu kasih. Silakan diikuti. Ada soalnya juga. Tulis nama kelompok. Silakan dikerjakan, waktu kita kasih berapa ya? 20 menit ya.
emas. Ya, tadi kita udah buat project. Ini contoh projectnya. Ini contoh project yang udah selesai. Punya kelompok satu yang sumber daya alam hayati. Sekarang tugasnya adalah silakan kalian presentasikan hasil poster ini ke depan. Oke, dari kelompok satu dulu ya. Kalian dua orang silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari prestasi presentasikan tentang sumber daya alam hayati. Apa tuh sumber daya alam hayati? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan tumbuhan. Contohnya Hewan, nafas, daun teh, kopi, dan sayuran. oke. Sumber daya? Sumber daya? Apa tuh sumber daya alam hayati? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok dua, silakan main. Suaranya nggak dengar. Oke, jadi mereka mau mempresentasikan tentang sumber daya alam dan hayati. Silakan. Apa itu sumber daya alam dan hayati? Sumber daya alam yang apa aja contoh sumber daya alam yang hayati? Satu, minyak bumi, lalu udara, lagi air. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Mereka dari kelompok sumber daya alam yang dapat diperlengkapi. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperlengkapi? Sumber daya alam yang tidak akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya dapat Oke, apa nih contohnya? Satu, Hewan, tanah, tumbuhan, air. Oke, tepuk tangan dulu.
Di LKPD tadi ada soal. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Dua orang yang mau membacakan. Bapak, silakan berdiri, Bang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia kini dan masa depan dan menjaga ekosistem. Oke, tepuk tangan dulu. Satu orang lagi yang mau membacakan. Silakan. Agar sumber daya alam tetap bisa menghadirkan sumber dayanya dengan baik dan hewan-hewan tetap berkecukupan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, udah selesai kan berarti? Oke, akhir. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Yang bisa kasih kesimpulannya, coba angkat tangannya. 1, 2, gantian. Si Trisno. Tiga, karena jika kita tidak menjaga kelestarian sumber daya alam, lama-kelamaan akan menipis dan kemudian